Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B, hari ini kita kembali masuk di MK Ulumul Hadis yang sampai hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Ya, sudah pertemuan 14. Itu artinya pertemuan 14 merupakan pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian MK Ulumul Hadis dari pertemuan 1 sampai 14. Ini pertemuan terakhir ya. Perlu kalian ingat baik-baik, ini pertemuan terakhir. Dan ini adalah ujung dari seluruh perkuliahan kita di di semester genap untuk MK Ulumul Hadis. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan saya informasikan bahwa untuk absensi saya bagikan hanya di Zoom meeting saja. Jadi bagi kalian yang hadir hanya bisa absen di Zoom meeting. Jadi kalau mau mencari di GCF tidak ada, jadi hanya ada di sini. Dan silakan saya akan share absensinya. Sudah bisa di absen mulai dari sekarang, bisa diisi silakan. Ini sudah saya share. Udah ya. Silakan diisi absensinya untuk perkuliahan terakhir kali ini. Oke. Dan saya juga sudah share itu modulnya, modul pertemuan kali ini, materinya Inkarus Sunnah. Sudah ada di GCR, bisa dilihat. Ya, sudah ada yang absen sambil jalan, kita lanjutkan. Dan nanti seperti biasa di akhir kelas akan saya cross check benar atau tidak kehadirannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas materi tentang Inkarus Sunnah. Oke, saya akan tampilkan modul saya. Ini dia. Nah, oke ya. Inkarus Sunnah. Bahan kajiannya ada 2. Pertama, pengertiannya. Dan yang kedua adalah sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama. Maaf, saya ini sedang kurang sehat ya sebenarnya. Mungkin saya tidak bisa lama ya nanti. Saya akan sampaikan intisarinya. Oke, baik, pengertiannya sekarang kita lihat. Pengertian Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah adalah kelompok atau orang yang tidak mengakui atau mengingkari akan keberadaan sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran dalam Islam. Jadi ini kelompok yang tidak mau hadis menjadi sumber ajaran Islam. Mereka menolak hadis. Mereka mengingkari hadis. Menurut Imam Syafi'i, Inkarus Sunnah adalah at-taifatul lati raddatil akhbaro
yaitu kelompok golongan yang secara tegas menolak hadis. Jadi Imam Syafi'i terkenal sebagai ulama yang sangat getol membantah dan sangat getol melawan kelompok ini. Makanya akan kelihatan nanti dalam pernyataan beliau yang sering memberikan penjelasan bantahan tepisan argumentasi yang diajukan oleh kelompok ingkar sunnah. Nah, kita lihat ada beberapa macam golongan ingkar sunnah. Pertama, yang secara total menolak hadis secara keseluruhan. Jadi total benar-benar menolak. Semua hadis apapun jenisnya ditolak. Yang kedua adalah mereka menolak hadis kecuali yang mengandung ajaran yang ditemukan nasnya dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran memberikan penjelasan dan jika hadis menambahi dan menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu masih bisa diterima, masih ditoleransi oleh kelompok ini. Tapi kalau tidak ada, misalnya hadis memberikan hukum baru, aturan baru, yang tidak ada aturannya dalam Al-Quran, maka mereka menolak hadis kategori seperti ini. Dan yang ketiga adalah menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir saja. Nah, ini mereka membeda-bedakan mana hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dalam jumlah banyak serta mencapai derajat keseimbangan antara rawi kelompok tembakau satu dan tembakau berikutnya dan disampaikan secara langsung melalui panca indera. Jadi ya ini aja yang mereka terima. Tapi kalau sudah masuk kategori hadis ahad, baik itu ahadnya masyhur, ahad aziz, ahad gharib, mereka tolak. Nah ini macam-macamnya. Nah sekarang kita lihat argumentasinya. Apa yang digunakan oleh ingkar sunnah ketika menolak hadis? Ada dua argumentasi yang mereka gunakan. Pertama argumentasi naqli atau argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua argumen secara akli atau berdasarkan logika atau rasionalitas. Dan nanti juga akan dijelaskan bantahannya seperti apa. Yang pertama, golongan argumentasi naqli itu yang pertama hadis, ayat surat Al-An'am 38. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Menurut aliran ingkar sunnah, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sudah memberikan penjelasan selengkap mungkin. Jadi sampai tidak ada satupun yang dilupakan. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Semua dijelaskan secara lengkap oleh Al-Quran. Sehingga as-sunnah itu tidak lagi dibutuhkan. Jadi sudahlah, tidak usah kemana-mana, cukup Al-Quran saja, begitu kira-kira. Tapi kemudian kita lihat bantahannya yang dilakukan oleh para ulama. Ulama memberikan bantahan justru dengan ayat yang lain, surat Al-Asr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah atau ambillah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah atau hindarilah. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa sosok Rasul sangat penting untuk memberikan fungsi penjelasan kepada para umat mengenai isi dalam Al-Quran. Jadi tanpa adanya Rasul, maka susah untuk mendapatkan penjelasan yang detail mengenai apa maksud dari penjelasan Al-Quran. Karena itu, tidak boleh dinafikan peran seorang Rasul atau hadis. Dan ini dibantah oleh para ulama, surat Al-An'am 38 dibantah dengan surat Al-Hasyr ayat 7. Walaupun sebenarnya makna ma farratna fil kitab itu bukan yang berhubungan dengan yang tadi dimaksud oleh golongan ingkar sunnah. Ada maksud lain yang mungkin bisa kita berikan penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat An-Nahl 89.
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an tibyanan untuk menjelaskan sebagai penjelasan likulli syai'in atas segala sesuatu. Menurut aliran ingkar sunnah, ayat ini dianggap sebagai penguat fakta bahwa Al-Quran sesungguhnya tidak lagi membutuhkan sunnah sebagai penjelas. Tidak perlu penjelas, sudah jelas Al-Quran itu isinya apa, maksudnya apa. Tetapi oleh para ulama dibantah. Dan yang membantah adalah Imam Syafi'i yang tadi memberikan penjelasan mengenai pengertian aliran ingkar sunnah. Menurut Imam Syafi'i, ayat ini menjelaskan tentang satu, adanya berbagai kewajiban dan larangan. Jadi bukan masalah sudah ada perlu dibutuhkan lagi al-hadis, tetapi menurut Imam Syafi'i isi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban dan larangan. Yang kedua adalah bahwa ayat ini merupakan ketentuan yang bersifat umum ya, am. Dan kemudian kekhususan yang dijelaskan di dalam al-hadis atau yang secara teknis dijelaskan oleh Rasul. Tibyanan, penjelasan. Ini dijelaskan oleh hadis nanti. Ayat Al-Quran hanya memberikan gambaran secara umum saja. Dan yang ketiga, perintah Allah untuk melakukan ijtihad dalam bidang hukum. Artinya, jika misalnya dalam kehidupan sehari-hari ditemukan masalah, kemudian masalah itu tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran, maka ayat ini menegaskan bahwa pencarian hukum wajib hukumnya bagi umat Islam saat itu dengan dasar ayat Al-Quran ini. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Jadi perlu ijtihad. Begitu kata Imam Syafi'i ketika membantah pernyataan para pemuka golongan ingkar sunnah terhadap makna dari ayat surat An-Nahl 89 ini. Dan yang ketiga, yang lucunya, argumentasi kelompok ingkar sunnah adalah karena hadis. Jadi agak lucu ya, agak aneh. Kenapa aneh? Ya dia menolak hadis. Tapi dasarnya yang mereka pakai untuk menolak hadis justru hadis sendiri. Jadi tidak mungkin ini. Ya seperti jeruk makan jeruk ya. Menolak hadis tapi dimakan juga hadisnya. Tidak mau sama makanan ini tapi dimakan juga, diicip-icip. Menurut mereka hadis ini seharusnya pegangan tunggal umat Islam hanya Al-Quran, bukan hadis Nabi. Kalau memang benar-benar mencari sumber ajaran Islam. Ayat hadis ini menjelaskan tentang itu. Tetapi dibantah oleh para ulama bahwa hadis ini maudhu, hadis ini dhaif, hadis ini tidak jelas keberadaannya, di mana sanadnya dan lain sebagainya. Tidak jelas. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis masyhur. Jadi sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa ditajrih, tidak bisa ditakdil. Nah, itulah 3 dasar yang digunakan oleh para ulama ingkar sunnah atau ahli golongan ingkar sunnah, dan kemudian berikut bantahan para ulamanya. Itu dari naklinya ya, argumentasi nakli. Nah, sekarang argumentasi aklinya. Ada 3 juga argumentasi mereka. Pertama, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Fakta ini sesungguhnya memudahkan bagi orang-orang yang paham bahasa Arab ketika mengkaji Al-Quran, sehingga tidak dibutuhkan lagi sunnah untuk menjelaskan. Artinya, logika mereka begini. Kan Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab. Sedangkan umat Islamnya mayoritas bahasa Arab. Berarti kan sudah jelas, isi Al-Quran sudah bisa dipahami dengan baik. Tapi tidak perlu lagi hadis. Karena apa? Umat Islam sudah paham langsung isi Al-Quran dan hukumnya apa. Begitu kira-kira. Tapi dibantah dengan sangat mudah. Memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi tidak cukup loh. Tidak memadai untuk memahami Al-Quran. Walaupun orang sudah bisa bahasa Arab. Ada saja saat ketika disodorkan kalimat A, tapi yang dipahami tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Maka mereka kadang bingung, maksudnya apa ini? Contohnya begini,
ayat aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Pertanyaannya adalah sholat bagaimana yang harus dilaksanakan sebagai wujud penerapan ayat tersebut. Mereka bingung. Maka datanglah Rasul dan kemudian memberikan penjelasan. Kata Nabi, "Shallu ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dicontoh oleh umat Islam sampai sekarang. Jadi sudah jelas hadis memegang peran sangat penting sebagai bayanut tafsir, menjadi penafsir atas pengertian sholat yang ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada aturan tentang tata cara sholat, aturan tentang takbiratul ihram, aturan tentang niat, aturan tentang ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan segala macam. Tidak ada di dalam Al-Quran. Mau sampai kiamat tidak akan ketemu ayat-ayatnya. Nah, disitulah hadis berperan untuk menafsirkan dan memberikan penjelasan secara lengkap. Jadi itu ya langsung dibantah oleh ulama argumentasi akli bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan umat Islam mayoritas berbahasa Arab. Yang kedua, argumentasi mereka, akibat berpegang pada hadis umat Islam terpecah belah sehingga mengalami kemunduran. Nah, pertanyaannya benar nggak umat Islam mengalami kemunduran? Menurut ulama yang membantah, justru pada era kemajuan Islam muncul ulama-ulama terkenal di berbagai bidang ilmu seperti tafsir, fikih, dan salah satunya juga hadis yang mengindikasikan bahwa kemunduran umat Islam sesungguhnya bukan disebabkan oleh keputusan untuk berpegang pada hadis Nabi, tetapi karena faktor lain. Misalnya kemunduran karena faktor perselisihan politik, faktor apa? Kemalasan atau keengganan umat Islam untuk berijtihad dan lain sebagainya. Bukan karena faktor mereka berpegangan pada hadis. Jadi itu ya argumentasi yang dibantah oleh para ulama ketika melihat kelompok ingkar sunnah berdasarkan berargumentasi pandangan mereka pada aspek kemunduran umat Islam yang disebabkan oleh adanya mereka berpegang teguh pada hadis. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah karena adanya hadis Nabi yang mengatakan la taktubu anni syai'an, jangan menulis apapun yang ada dari ucapanku. Jadi Nabi pernah melarang umat Islam untuk menulis hadis. Sehingga menyebabkan banyak hadis yang tidak tercatat di masa Nabi. Memang betul ada larangan Nabi mencatat hadis, tetapi itu larangan yang mungkin bisa diberikan penjelasan. Karena ada pembandingnya, ada iktibarnya. Apa iktibarnya? Ternyata Nabi di satu sisi beliau pernah memerintahkan para sahabat untuk menulis hadis. Apa itu? Ya karena ada bukti Ali, kemudian Abdullah bin Abbas, ada Jabir, Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain itu ternyata terkenal sebagai sahabat yang rajin menuliskan hadis dan bahkan mereka punya sahifah hadis. Nah, ini gimana? Ya pasti direstui oleh Rasul. Jadi kan bertolak belakang ini antara pandangan yang melarang penulisan hadis karena faktor Nabi pernah melarang hadis ditulis, dan di satu sisi ternyata ada sahabat yang diizinkan untuk menulis hadis. Ini bagaimana ini? Ya tentu saja ini bisa dibantah. Argumentasi tidak ada satupun hadis ditulis pada masa Nabi. Ya buktinya ada ini sahabat-sahabat yang menulis hadis. Jadi argumentasi aklinya ingkar sunnah bisa terpatahkan dengan sendirinya. Jadi itu ya argumentasi nakli dan argumentasi akli. Oke, baik. Silakan untuk kelas HSB yang mau bertanya saya persilakan. Masih ada waktu yang cukup untuk bertanya.
Oke, silakan. Yuk diaktifkan lagi videonya. Masa nggak ada semua videonya ini? Aisyah, Amanda, Malika, Rafif, Udah jadi mau. Khafifah, Afia, Bapak izin bertanya. videonya diaktifkan dulu. Apa? Videonya aktifkan dulu. Apa sih? Absen dulu. Videonya aktifkan dulu. Dengar omongan saya makanya. Dengar omongan saya. Aktifkan videonya dulu. Ayo semuanya. Rafli, Izul, Eka, Nuriyah, Malika, Intan, Anggi, Wulan. Hadir, Pak. Ayo semuanya aktifkan videonya. Masa videonya cuma isi foto profil. Ayo silakan. Masih ada waktu jika ada yang mau bertanya mengenai materi Inkarus Sunnah. Tadi siapa yang tadi? Siapa yang tadi yang perempuan? Pak, Bentar, izin bertanya. yang perempuan dulu. Izin bertanya. Ayo silakan. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Oh, silakan Aisyah. Bapak kan ada hadis palsu gitu. Kenapa sih itu penyebabnya diadain hadis palsu? Sudah. Iya Pak, terima kasih. Kenapa kok lari ke hadis palsu? Kan kita bicara ingkar sunnah ini. Seharusnya bukan materi hadis palsu. Kan sudah kemarin hadis palsu. Tapi tidak apa-apa. Oke, saya jelaskan aja. Hadis palsu muncul itu karena faktor intrik politik. Salah satunya ya, intrik politik. Karena ketika itu kan di masa abad kedua Hijriah kan sedang panas-panasnya suasana politik umat Islam pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pasca konflik antara Muawiyah dan Aisyah. Konflik. Aisyah dan Ali juga sempat berkonflik. Konflik-konflik itu bisa menimbulkan apa? Ternyata berdampak pada eksistensi hadis. Salah satunya banyak orang-orang yang mencoba untuk merekayasa hadis yang melegitimasi kelompok mereka sehingga apa? Sehingga terjadilah hadis-hadis yang tidak jelas keberadaannya atau hadis-hadis palsu. Pengakuan atas eksistensi kelompoknya itu muncul ketika itu. Dan yang mengakui mereka menggunakan faktor historis bahwa mereka didukung oleh hadis yang mendukung kelompok mereka. Muncullah itu semakin marak di abad kedua itu sehingga menimbulkan apa? Clash, menimbulkan suasana semakin panas, suasana yang tidak semakin kondusif, malah justru menimbulkan konflik-konflik antar umat Islam ketika itu. Jadi salah satu sebab kenapa munculnya atau banyaknya hadis-hadis palsu ya karena faktor politik. Gitu ya, Aisyah. Faktor politik menjadi dasar banyaknya orang-orang merekayasa hadis palsu yang diaku sebagai hadis Nabi. Salah satunya itu. Oke ya, Aisyah jelas? Jelas Pak, terima kasih. Temanya bukan itu sebenarnya hari ini kita. Temanya ingkar sunnah, bukan hadis palsu. Oke, ya lagi yang lain silakan. Yang ada pertanyaan kali. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Agung. Pak izin bertanya. Agung dulu, pelan-pelan dong, satu-satu, jangan rebut-rebutan. Yuk, silakan Agung. Pak, izin bertanya, Ya. apakah masih ada sekelompok ingkar hadis di negara kita ini? Masih ada atau tidak gitu ya? Ya. Berdasarkan sejarahnya, catatan sejarah, memang pernah ada ingkar sunnah di Indonesia. Tapi saya lupa data akuratnya di mana. Tapi yang jelas, salah satu kelompok yang menolak, misalnya kelompok yang menolak hadis, ketika mereka menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mereka hanya berpedoman pada Al-Quran. Di Indonesia itu kan ada ya, ada kelompok yang mengakui
Mereka harus kembali kepada Al-Quran, tidak boleh kembali kepada yang lain. Kan ada itu. Misalnya ada seorang tokoh, saya tidak tahu ini di daerah mana, dia mengakui dia adalah seorang tokoh dedengkot dari Inkar Sunnah Indonesia. Inkar Sunnah Indonesia ini ada nih misalnya. Saya mengaku bahwa saya hanya menjalankan ketentuan dalam Islam, tetapi yang hanya diatur dalam Al-Quran saja, bukan di dalam hadis. Misalnya ini ada tokoh namanya Ilham Sutarto. Ilham Sutarto. Dia tokoh yang hidup di sekitar tahun 1970-an. Dia selalu mengikrarkan bahwa dia itu tidak mau bersumber pada hadis. Dia hanya mau aturan-aturan hidup manusia itu hanya ada di dalam Al-Quran saja. Ini namanya Ilham Sutarto. Tapi lebih dari itu saya tidak menemukan data-data yang akurat mengenai tokoh-tokoh Inkar Sunnah di Indonesia. Tapi yang jelas, kalau kalian memang mau mengkaji lebih jauh, bisa silakan kalian kaji. Misalnya, adakah Inkar Sunnah di era milenial misalnya? Coba kalian telusuri satu persatu berbagai pemikiran yang ada di Indonesia. Coba, misalnya nanti kalau kalian tertarik, tapi kayaknya untuk HES kayaknya tidak sesuai ya. Yang sesuai ini kalau mau mengkaji ini misalnya untuk skripsi bisa di jurusan ilmu hadis di Fakultas Fuda ya. Dan kalau syariah karena kecenderungan akademiknya mengharuskan kajian-kajian hukum ekonomi, ya berarti tidak mungkin. Tidak mungkin bisa dikaji lebih jauh ya karena bukan wilayahnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya jelas ada ya Agung ya kalau ditanya. Tokoh Ilham Sutarto menjadi salah satu tokoh penting yang tercatat dalam sejarah tahun 70-an yang getol memprakarsai penolakan terhadap Inkarus Sunnah. Oke ya jelas ya Ilham ya. Agung ya. Iya Pak, jelas. Oke, satu lagi lah untuk pertanyaan ketiga. Silakan tadi yang mana? Yang perempuan kayaknya mau bertanya tadi. Stella, bukan? Stella ya? Iya, Sela, Pak. Bukan Stella. Wati. Yuk. Pak, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan argumentasi nakli sama akli, Pak? Terima kasih. Oke. Ya sederhananya kalau nakli itu kan dinukilkan, artinya nukil atau dicuplik dari mana. Berarti kalau nakli itu berarti sumber yang ada di dalam nas yang tersedia, misalnya Al-Quran, hadis, itu ya. Berarti kalau argumentasi nakli, ya berarti argumentasi hadis atau Al-Quran. Kalau akli, ya akal pikiran, aklun ya, akliun atau akal pikiran. Berarti dasarnya ya gimana rasionalitasnya, bagaimana argumentasi nalarnya, bagaimana pandangan rasionalnya. Logikanya bagaimana? Jadi itu dasarnya. Jadi kalau bicara argumentasi nakli dan argumentasi akli, ya tinggal bedakan dari sisi sumbernya. Kalau sumbernya ada dasar hukumnya, ada dasar yang tertulis, ya berarti itu argumentasi nakli. Kalau tidak tertulis, misalnya hanya sekedar pemikiran, ya itu berarti argumentasi akli. Itu ya, Sheila. Jelas ya? Baik, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Ya, sudah ya. Saya kira cukup pertanyaannya. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan sampaikan konfirmasi kehadiran untuk kelas HES B. Yang sudah masuk di HES B, absensinya itu ada 17 orang. Padahal yang masuk baru 24. Nah, masih banyak tuh. Ada berapa ini? 24 masih masuk 17. Pak, maaf. 6 orang masih belum ini. Kenapa ini kok belum ini?
Yo, kenapa belum? Pak, boleh minta kirim lagi link Ya, Zoom-nya, yo, Pak? yo. Ini udah semua ini silakan. Di absen cepat, yuk. Silakan diisi absensinya cepat. Waktunya saya tutup nanti kalau sudah selesai kuliah. Bentar, cuy. Oke, sudah ya. Kok baru nambah 1 orang 18, masih kurang 6 orang lagi. Ya, udah 19. Oke, saya mau konfirmasi dulu ya. Yang hadir, saya sebut namanya, tolong jawab. Ada atau tidak ada? Ya. Hadir gitu ya kalau saya tanya hadir. Yang pertama, Zahra Faras Apriliani, ada Zahra Faras? Zahra. Oke, ya berikutnya Rafih Anja Umami, ada Rafih? Oke. Berikutnya Eka Rizky Aprilianto, ada? Saya, Pak. Mana? Oke, ya betul. Berikutnya Khairun Nisa, ada? Ada Khairun Nisa? Ada, Pak. Oke, ya, berikutnya Selawati, ada? Ada, Pak. Berikutnya Aisyah Uswatun Hasanah, ada? Ada, Pak. Berikutnya Siti Nur Adelia, ada? Ada, Pak. Bapak ada, cuman tadi belum bisa masuk. Ya, ada apa-apa lah. Yang penting absen sudah masuk, kamu hadir ya. Heeh. Oke, ya. Kamu di mana nih, Adelia? Sama Khafifah ya? Iya, sama Hopi, Pak. Di mana nih? Di kampus atau di mana? Kosan. Di kos. Oke, berikutnya Amanda Aulia Rahman, ada? Ada, Pak. Amanda Aulia Rahman. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Agung Nur Khalik, ada ya tadi? Ada. Oke, ya. Intan Febrianti, ada? Ya, Bapak. Oke, ya. Berikutnya Amanda Khairun Nisa, ada Amanda Khairun Nisa? Ada, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Hafiatun Nisa, ada Hafiatun Nisa? Hadir, Pak. Nah, oke, baik. Berikutnya Siti Khafifah, tadi ya ada ya, Khafifah ya. Ada, Pak. Ya, berikutnya Rafli Ramadhani, ada Rafli? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Ilis Nur Priska, ada? Hadir, Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Anggi Maratun Solehah, ada Anggi? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Malikah Agenia Sudrajat, Malika? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Maftuh Arif, ada? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Ahmad Faisal, ada? Hadir, Pak. Oke. Saya, Pak, hadir. Iya. Oke, baik. Berikutnya Sri Wulandari, ada? Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Aulia, ada Aulia? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Izul Muharramatur Rahman. Izul, ada? Ada Izul? Mana Izul? Suaranya Izul, suaranya.
Ya, Pak. Ya sudahlah. Oke, baik. Berikutnya terakhir ini. Pak. Ya sudah, ya sudah. Maulana Rifki. Terakhir. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, ya, sudah. Siapa yang belum absen? Saya sebutkan. Bapak aku belum, nggak bisa. Siapa? Ibnu, Pak. Perlu Belum, izin, Pak. Pak. Ibnu. Belum bisa masuk. Ya kenapa Nuria belum masuk? Kenapa belum masuk? Perlu izin katanya Pak. Oh, saya tidak pernah mengizinkan. Tidak pernah tak pakai izin. Pokoknya sudah masuk. Tinggal absen dong, Pak. Lagi Bisa proses pakai lagi. izin. Tadi Ayo ngelak. lagi coba Kalau lagi. masih tidak pakai, kalau masih pakai izin berarti sinyal kamu tuh tidak bagus. Cari tempat yang bagus. Mana kamu posisinya di mana Nuria? Nuria di mana posisinya sekarang? Di kosan Pak. Ya, awas ininya Pak. Di daerah mana kosannya Nuria? Yang lain diam dulu kosannya Nuria, yang lain diam. Nuria mana? Kosannya di mana? Di Andamui. Hah? Andamui. Bagus kok sinyalnya di Andamui kok. Coba terus absensinya ya. Coba lagi yang belum tuh coba. Iya Pak. Hah? Kalau ngomong dinyalakan. Kalau udah ngomong matikan gitu loh. Biar enggak rame. Yuk, siapa lagi yang belum? Ibnu, Pak. Kenapa Ibnu kok belum kamu? Tadi nge-lag, Pak. Nggak bisa masuk Terus pas gimana? absennya. Ya gimana ini? Saya enggak mau tahu kalau kamu masih nge-lag. Pokoknya kamu harus segera. Saya akan tutup kuliah ini. Pak, ini Pak, linknya boleh dikirim ulang, Pak. Sudah banyak gitu. Ya udah nih cepat nih. Dah cepat. Segera secepatnya. Ya, Pak. Oke ya. Nanti saya kasih waktu setelah saya selesai kuliah masih ada waktu 2-3 menit sebelum saya tutup total. Oke, baik ya. Saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah mengikuti perkuliahan MK Ulumul Hadis selama 1 semester yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 8 Februari tahun 2023 yang lalu. Jadi sudah cukup panjang ya perjalanan kita dari bulan Februari sampai bulan Mei tanggal 31. Sudah 3 bulan kita menjalani perkuliahan. Semoga apa yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan sebelum saya akhiri, saya pesan tolong persiapkan ujian UAS yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Ujian UAS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan jam sesuai dengan jam perkuliahan dari jam 9:10 9:10. Dan nanti akan dilaksanakan secara online dan pengawasan secara offline sama seperti UTS yang lalu. Pelaksanaan UTS yang lalu sistemnya seperti. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini dan terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali dengan harapan. 1, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Semoga UAS yang akan datang kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga, mari kita doakan untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang mendukung kuliah kita, membiayai kuliah kita, dan lain sebagainya. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran, dan dimudahkan rezekinya sehingga bisa mendampingi kita sampai kita selesai, tugas kita selesai, kuliah kita selesai nanti di semester 8 atau semester 9. Baik, ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Saya akan tutup absen kurang lebih 2-3 menit setelah kuliah selesai. Absen akan saya tutup. Jadi yang belum silakan disusulkan. Dan mari kita akhiri perkuliahan kita selama 1 semester ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.